Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang detik-detik lahirnya Majapahit Empire. Simak kisahnya dalam video kami berikut ini. Tetapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi pemirsa, serta tinggalkan komen demi kelangsungan dan kemajuan channel ini. Ingat, subscribe itu gratis pemirsa. Terima kasih. Detik-detik lahirnya Majapahit Empire. Munculnya Majapahit Empire tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang kerajaan Singasari pemirsa. Karena bagaimanapun juga pendiri Majapahit Empire adalah orang-orang yang dulunya menduduki posisi penting di kerajaan Singasari. Pendiri Majapahit Empire seperti kita ketahui bersama adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara ya, Raja Singasari yang terkenal itu pemirsa. Kemudian pendirian Majapahit ini bermula ketika Raden Wijaya yang sedang mengejar tentara Kediri ya, lawannya Singasari, terpaksa melarikan diri setelah mendengar bahwa pasukan Kediri di bawah pimpinan Ardya Raja berhasil menguasai ibu kota Singasari. Nah, jadi pada saat itu Kediri menang pemirsa, sehingga Raden Wijaya ini sang founding father dari Majapahit Empire ini mengetahuinya dan akhirnya melarikan diri untuk menyelamatkan diri, mundur sementara. Kemudian dengan bantuan Lurah Desa Kudadu, Raden Wijaya menyeberang ke Madura dengan tujuan meminta perlindungan dan juga bantuan Arya Wiraraja yang pada saat itu menjabat sebagai Adipati Sumenep. Jadi Sumenep itu pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Singasari. Nah, kemudian ditunjuklah semacam bupatinya itu adalah Arya Wiraraja. Nah, sementara ibu kota kerajaan sudah runtuh, akhirnya Raden Wijaya melarikan diri ke bupatinya yang masih tersisa, Arya Wiraraja ini yang ada di Sumenep, yang menjabat sebagai Adipati Sumenep. Setelah sampai di Sumenep, Arya Wiraraja memberi nasihat kepada Raden Wijaya untuk pergi saja ke Kediri dan menghambakan diri kepada raja yang baru, Raja Jayakatwang. Karena seperti kita ketahui, Jayakatwang ini berhasil mengalahkan Singasari dan juga Kertanegara pada peristiwa itu terbunuh, dan Jayakatwang dinobatkan sebagai raja yang baru yang membawahi Kediri sekaligus membawahi Singasari. Melalui jaminan Arya Wiraraja, pengabdian Raden Wijaya diterima oleh Jayakatwang. Jadi emang Arya Wiraraja ini unik ya, di satu sisi dia tokoh yang merupakan bupati atau adipati dari Singasari, tapi di sisi lain dia juga, Arya Wiraraja ini juga diterima juga oleh Raja Kediri yang sudah menjadi penguasa tunggal sekarang karena runtuhnya Singasari, sehingga Raden Wijaya berhasil di-endorse oleh Arya Wiraraja Adipati Sumenep ini, dan akhirnya Jayakatwang raja yang baru menyetujuinya. Bahkan Raden Wijaya ini dianugerahi tanah di Desa Tarik atau yang lebih dikenal dengan Hutan Tarik. Nah, akhirnya dia bersama Raden Wijaya bersama orang-orang muda Madura, anak buahnya Adipati Sumenep Arya Wiraraja ini membuka hutan Tarik dan dijadikan perkampungan baru oleh Raden Wijaya. Desa yang baru terbentuk tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Sementara itu tentara Tartar di bawah komando Sipi, Kausing, dan Ikemese telah tiba di Pulau Jawa. Nah, tentara Tartar atau tentara Mongol ini kan mau balas dendam ceritanya kepada Kertanegara, Raja Singasari. Tetapi ternyata Kertanegara sudah gugur ya pada saat peperangan dengan Jayakatwang. Nah, tapi karena dulu belum ada WA, internet ataupun Facebook dan lain sebagainya, tentara Tartar ini tidak tahu kalau Singasari atau Kertanegara yang mereka cari mau dibalas dendam ini sudah runtuh dan Kertanegara sudah wafat.
Tahu-tahu mereka sudah mendarat di Tuban untuk membalas dendam kepada Kertanegara. Ini masih belum tahu perkembangan situasi yang terakhir, bahwa mereka ternyata mengincar orang yang sudah meninggal dunia atau sudah tidak ada. Tentara Tartar ini mendirikan perkampungan sementara di tepi Sungai Brantas. Kedatangan mereka ini tidak lain ingin menuntut balas atas penghinaan Kertanegara terhadap Kubilai Khan pada saat sebelumnya ya. Panglima tentara Tartar atau Mongol ini yaitu Ikemese yang melihat ada sebuah perkampungan di sekitar Sungai Brantas, kemudian mengutus salah seorang panglimanya. Utusan tersebut ditugaskan untuk menemui dan menyampaikan pesan pada penguasa desa tersebut agar mereka tunduk dan mengakui kedaulatan Kubilai Khan, kaisar Cina yang dari Mongol itu, pemirsa. Kedatangan utusan pasukan Tartar ini disambut dengan baik oleh Raden Wijaya. Hal ini dilakukan karena Raden Wijaya ingin memanfaatkan kekuatan tentara Tartar untuk menggempur Jayakatwang. Nah, disinilah kejeniusan dari Raden Wijaya ya. Melihat adanya tentara Mongol, dia tahu tentara Mongol ini adalah pasukan balas dendam. Dia berpikir malah dia mengarahkan Raden Wijaya ini untuk dengan kejeniusannya untuk ini bisa dimanfaatkan untuk justru malah menghantam Jayakatwang. Dan anehnya tentara Mongol itu juga percaya dengan Raden Wijaya, pemirsa. Ya, dengan ini salah satu kejeniusan dari Raden Wijaya. Tak heran suatu saat dia akan mendirikan satu empire ya, kemaharajaan yang sangat besar di Nusantara setelah Sriwijaya Empire. Kemudian demi mewujudkan cita-citanya menghancurkan kekuasaan Jayakatwang, Raden Wijaya mengeluarkan tipu muslihat dengan jalan menyetujui permintaan tentara Tartar atau tentara Mongol ini agar dirinya tunduk pada kekaisaran Kubilai Khan. Ia juga berkata bahwa dirinya sedang terlibat perselisihan dengan Raja Jayakatwang yang telah berhasil membunuh Raja Kertanegara. Maka dari itu meminta bantuan tentara Tartar untuk menyerang Jayakatwang. Anehnya ini suatu kejeniusan dari Raden Wijaya, dia bisa meyakinkan Panglima Mongol Ikemese untuk menggempur Jayakatwang. Luar biasa, pemirsa. Permintaan Raden Wijaya tersebut disetujui oleh Panglima Ikemese. Mereka sepakat untuk menggempur Jayakatwang di Kediri. Puncaknya tanggal 20 Maret, kota Dahan diserang habis-habisan oleh tentara Tartar dan juga pasukan Raden Wijaya. Jayakatwang berusaha mati-matian, tetapi serangan hebat yang dilancarkan sebanyak 3 kali sehari. Seperti minum obat ini, pemirsa ya. Serangan tentara Mongol ini 3 kali sehari, yang akhirnya Jayakatwang ini tak berdaya ya, langsung loyo hingga akhirnya ia menyerah karena sudah diserang atau minum obat 3 kali sehari. Serangan minum obat ini, pemirsa. Kemenangan itu dimeriahkan dengan menggelar pesta besar-besaran. Nah, setelah menang akhirnya pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangan pasukan koalisi gabungan tentara Mongol dengan tentara Raden Wijaya. Tentara Tartar yang berada di Daha dan Canggu melampiaskan kemenangannya dengan cara mabuk-mabukan. Di sisi lain, Raden Wijaya yang sedari awal sudah menyusun rencana secara mendadak menyerang tentara Tartar dari berbagai penjuru. Ini adalah kejeniusan Raden Wijaya, sang founding father dari sebuah empire. Kejeniusan yang pertama, dia bisa meyakinkan Panglima Mongol, Panglima Tartar. Kejeniusan yang kedua, dia malah mesikat tentara Mongol ini. Bayangkan, pemirsa, tentara Mongol ini adalah tentara yang paling hebat di zamannya. Mereka adalah penguasa dunia di zamannya ya.
menjadi kaisar di Cina dan Mongolia. Tentara Tartar yang kewalahan menerima serangan mendadak tersebut melarikan diri ke pelabuhan, nah kocar-kacir lah pemirsa, dan berlayar untuk kembali ke negeri asalnya. Meskipun mereka harus kehilangan 3.000 prajurit, tapi mereka berhasil membawa pulang lebih dari 100 tawanan, peta, surat bertulis emas dari Bali, dan barang-barang lainnya yang bernilai sekitar 500.000 tahil perak. Setelah perang Tartar usai, Nararia Sanggrama Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit. Nah, ini adalah Raden Wijaya ya, yang dinobatkan sebagai raja dari suatu kerajaan baru, yaitu Raja Majapahit. Memang ini adalah Raden Wijaya, kalau kita lihat kejeniusannya juga kebangsawanannya juga sangat tinggi pemirsa. Kebangsawanannya sangat tinggi. Dia sebenarnya Raden Wijaya ini berdarah Sunda juga dan berhak mewarisi tahta dari kerajaan Pajajaran di sebelah barat, dan juga berdarah Jawa Timur juga. Nah, makanya dia juga sebenarnya berhak mewarisi tahta di Singasari, tapi keburu runtuh duluan. Dan dengan kejeniusannya dia bisa membalikan keadaan dan bahkan mendirikan sebuah kerajaan yang berlevel kemaharajaan atau empire, Maharajaan Majapahit Empire, yang suatu saat akan menjadi sebuah empire yang fenomenal di Indonesia. Terus menurut Kidung Harsawijaya, penobatannya berlangsung pada Purneng Kartika Masa Pancadasi Sukleng Catur, atau kalau secara Masehi ini tanggal 15 bulan Oktober atau November tahun 1293, dan kemudian mengambil nama Abhiseka Kertarajasa Jayawardana. Ini adalah jadi nama Raden Wijaya adalah sebelum nama jadi raja, kemudian jadi Nararia Sanggrama Wijaya, dan mengambil gelar kerajaannya adalah nama Abhisekanya adalah Kertarajasa Jayawardana. Bagus-bagus ya pemirsa namanya ya, nama-namanya luar biasa nih, padahal di tahun segitu pemirsa. Mungkin itu saja detik-detik berdirinya ke Majapahit Empire. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih pemirsa.